Baik, selanjutnya pembicara kita adalah Bapak kita yang tidak asing lagi, Bapak Haji Muhammad Ridwan Hisham, yang saat ini beliau sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Beliau adalah DPR Pusat, DPR Daerah, Ketua DPR Daerah, kemudian juga komisaris di Jatim Founder ya, Corporate Jatim, perusahaan daerah, kemudian juga komisaris utama di sebuah majalah yang cukup intens saat ini, mulai bergerak. Kemudian juga periode kedua, jadi beliaunya itu memang jadi ketua di mana saja ya. Baik, kemudian di Kasgoro juga beberapa jabatan mulai dari ketua sampai ketua penasehat. Dan di energi beliaunya tidak asing lagi karena kita sudah melakukan roadshow beberapa tempat termasuk waktu di Aceh bersama-sama dengan kita. Beliaunya dengan baik energi. Baik, Pak Ridwan, kami persilakan. Waktu Bapak 15 menit. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil yang sudah founder daripada Jenit, Mas Sony, Ketua KNPI Jawa Timur, Mas Fajar, Ridwan Hisham, kebetulan putra saya nomor 3 ini. Dan terima kasih sudah bisa datangkan Pak Wagub meskipun waktunya sangat pendek, tapi bisa diculik sudah bagus untuk membuka channel ini. Dan tentunya semua seluruh narasumber dan juga peserta Gatot ini saya kira sebagai moderator yang memang tak asing lagi buat kita karena beliau ini adalah sekretaris Senat Ikatan Alumni ITS, jadi sama-sama saya di Ikatan Senat. Tapi Mas Gatot ini adalah memang pejuang, profesinya di BUMN dan insya Allah nanti akan comeback lagi ke BUMN pada saatnya. Nah, jadi pada waktu yang tepat nanti Mas Gatot. Dan posisi saya mungkin supaya di webinar ini tidak ada yang palsu-palsu, jadi harus asli semua ini. Karena tadi Mas Gatot bilang saya ini politisi asli, padahal politisi itu tidak ada yang asli, palsu-palsu semua politisi itu. Nah itu jadi, nah saya ini posisinya sekarang di Solo. Jadi posisi saya di Solo karena tadi malam sampai jam 1:30 saya masih rapat di Solo. Bukan rapat palsu-palsu karena ya tahu sendiri karena di Solo mungkin persiapan-persiapan agenda-agenda nasional yang mungkin dalam bulan November atau Desember ini akan terlaksana dan mudah-mudahan perubahan yang terjadi di negara kita ini akan membawa kebaikan buat kita semuanya, terutama bangsa Indonesia. Saya diminta untuk berbicara masalah energi, yaitu sektor ini memang cukup lama saya geluti karena saya juga pernah menjadi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur di periode tahun 2004-2009. Pada saat itu baru awal-awalnya energi di Jawa Timur, dan Jawa Timur pada saat itu kita dorong menjadi lumbung energi nasional. Dan alhamdulillah pada hari ini
Wagub bahwa Jawa Timur adalah yang tertinggi. Saat ini di sini ada Kepala SKK Migas Jawa Timur, Pak Nur Hadi. Kita itu tertinggi sekarang lifting capacity migas kita, yaitu di Exxon, yaitu di Bojonegoro. Nah, kita sudah mengalahkan Rokan, karena bukan mengalahkan, Rokan lagi turun, dan juga Colok naik kita. Kalau tidak salah sekarang sudah mencapai sekitar 200.000. Nah, padahal di tempat lain di bawah 200. Jadi kita tertinggi se-Indonesia di lifting kapasitas kita untuk migas. Jadi saya kira judul ini adalah sangat baik sekali untuk menjaga agar provinsi ini pada saat saya pimpinan Dewan tahun 2004-2009 itu terjaga, kita harus tetap nomor 1 di Indonesia. Landasan pengelolaan energi harus kita miliki terlebih dahulu, bahwa memang bangsa Indonesia ini mempunyai tujuan, yaitu bahwa tujuan dari bangsa Indonesia ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk apa? Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, energi ini juga sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya mohon maaf, saya harus berbicara ini karena saya ini di sini mewakili DPR, jadi harus bicara undang-undang juga gitu. Jadi Mas Gatot, kalau kita rapat Senat tidak pakai pasal undang-undang, palsu-palsu aja jadi program-program itu. Tapi karena ini saya mewakili DPR harus berbicara pasal. Nah, di situ disebutkan, semuanya sudah mengerti ini, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah pegangan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Sehingga perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, kawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan tentunya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang turunan, yaitu di mana ada undang-undang energi, ada undang-undang kelistrikan, ada undang-undang mineral batu bara, dan yang paling gres kemarin sudah diteken oleh Presiden, yaitu undang-undang cipta. Meskipun hari ini semua berita-berita mempermasalahkan. Saya di Solo hari ini baca di Solo Post besar. Jadi Omnibus Law sudah salah, sekarang tambah salah. Ini judul Solo Post. Jadi di tempatnya Pak Presiden ini, padahal koran. Nah, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kira itu adalah hal-hal yang memang terjadi di negara kita, tetapi saya kira harus berjalan terus. Nah, kalau kita berbicara energi, maka kita melihat transformasi kebijakan energi nasional itu memang sudah ada sejak zaman Orde Baru, yaitu tahun 1981, itu sudah ada aturan-aturan yang kebijakan umum tentang bidang energi. Karena pada saat itu kita punya GBHN. Jadi pada Orde Baru itu kita kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah di 81 baru kita bicara masalah energi. Karena memang di pelita pertama kita masih bicara sandang. Pelita kedua kita mulai bicara pangan, papan, nah, terus energi sudah kita bahas semuanya. Nah barulah setelah reformasi, maka di tahun 2003 itu dimulai pembicaraan inisiatif. Tapi ini semua masih inisiatif pemerintah, meskipun pada waktu itu sudah ada undang-undang migas, yaitu undang-undang tahun
Migas itu 2001, kalau Minerba 99. Nah itu semua hasil reformasi. Kebetulan saya ini memang ya ditakdirkan di legislatif. Jadi sejak 97 saya sudah di Senayan, jadi masih zaman fraksi Karya Pembangunan, Golkar, Orde Baru. Nah setelah itu masuk reformasi, saya terus berkecimpung di politik dan sekali kembali ke Jawa Timur sebagai pimpinan Dewan. 2014 itulah maka ada namanya Dewan Energi Nasional sebagai inisiator dari pembuatan kebijakan ekonomi nasional. Maka DEN itu dibentuk. Nah, meskipun DEN ini adalah sudah diamanatkan di dalam undang-undang energi, maka baru dibuat pada saat itu kebijakannya. Kembali ada 8 pemangku kebijakan yang akan kita fit and proper di Komisi 7 untuk melanjutkan tugas-tugas masalah energi ini. Dan tahun 2020 sampai dengan 2050 ini kita juga sudah punya yang namanya transisi energi, yaitu kebijakan energi nasional. Dan ini semuanya nanti akan diputuskan oleh DEN bersama-sama dengan Komisi 7. Nah, kebijakan energi nasional yang sudah ada, yaitu target dari kebijakan ekonomi nasional, yaitu peran energi, ini harus kita ketahui dulu, Mas Gatot. Jadi energi di dalam undang-undang itu adalah sebagai modal pembangunan. Jadi kita harus tahu bahwa ini modal pembangunan. Jadi di sini ada SKK Migas, ada BUMN, dan mungkin pelaku-pelaku swasta harus mengerti. Jadi tidak mungkin kita punya modal yang lain. Yang terbesar adalah energi, bukan dia sebagai modal kerja, modal pembangunan. Sehingga ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, yang namanya energi ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, banyak terjadi hal-hal yang masyarakat ramai merasakan masalah energi ini, terutama hasil-hasil mineral batu bara maupun migas, karena memang ada hal-hal yang kurang tepat. Nah, itu dia bukan sudah jadi modal-modal pembangunan, tetapi ya, itu dikeruk, yaitu diambil, tapi dia tidak menjadi modal pembangunan nasional. Makanya rakyat biasanya akan mengkritisi masalah itu, termasuk DPR. Nah, bauran energi EBT yaitu di tahun 2025 ini harus sudah mencapai 23%, sekitar 11%. Jadi baru separuh. Padahal kurang 4 tahun, 5 tahun ya. Jadi periode kedua dari Pak Jokowi ini harus berhasil ini EBT. Dan kami di DPR saat ini sedang sudah berjalan, yaitu pembuatan undang-undang energi baru terbarukan. Memang tadi Pak Menteri, Pak Wagub tadi menyampaikan sangat lambat. Ini adalah masalah investor biasanya agak sulit. Mereka tidak punya keyakinan di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak punya undang-undang. Hanya diatur melalui peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi kalau sudah ada undang-undang, mereka lihat undang-undangnya bagus, cocok untuk berinvestasi, maka mereka insya Allah banyak yang melakukan investasi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Jawa Timur tadi, yang tidak kalah pentingnya energi baru terbarukan itu ada di Ngebel, Ponorogo, ada di Bromo, ada di Ijen, ada di Wulirang. Dan Indonesia adalah nomor 1 cadangan energinya di bidang panas bumi. Nomor 1 di dunia Indonesia ini. Tapi ini kita belum sentuh. Kalau ini disentuh, maka mungkin Jawa Timur akan berlebih. Tapi tidak ada industri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub bahwa
saat ini 60%. Kita harus kembangkan terus industrinya ini di Jawa Timur. Jadi kita juga tidak boleh menolak industri itu. Nah, terutama kawan-kawan kita yang ada di Madura. Pulau Madura itu juga ada cocok untuk kawasan industri. Makanya sudah dibangun jembatan Suramadu. Nah, tapi kan masih banyak penolakan-penolakan. Nah, ini kita harus bahwa industri inilah yang bisa memberikan kemakmuran, yaitu melalui energi. Karena energinya dihasilkan tapi tidak dipakai, tidak ada gunanya. Jadi harus terpakai maupun diekspor. Nah, ekspor kita pun juga sekarang untuk minyak ini prihatin juga. Di sini ada kepala SKK Migas, lifting kapasitas kita ini per hari sekarang kurang lebih 700.000 barel per hari. Itu 1,5 juta barel per hari. Jadi tinggal separuh. Terus dari mana kekurangannya? Karena kebutuhan kita per hari untuk BBM itu kurang lebih juga sekitar 1,5 juta. Separuhnya kita impor. Jadi negara Indonesia bukan lagi negara eksportir minyak, tapi negara pengimpor minyak, terutama crude oil-nya. Nah, itu adalah tantangan buat SKK Migas bagaimana bisa mendapatkan sumber-sumber minyak. Harus diwujudkan, dan kebetulan kepala SKK Migasnya ini adalah Mas Dwi Sucipto. Saya juga minta itu target 1 juta barel per hari itu harus terwujud di akhir periodenya Pak Jokowi ini. Nah, sehingga kita akan lebih mandiri. Dan penyediaan energi, pembangkit listrik ini data-data semuanya, saya kira saya tidak menjelaskan saja karena nanti terlalu panjang kalau kita bicara data-data. Dudukan KEN, kebijakan energi nasional, terus ada RUEN, ada rencana umum energi daerah. Nah, ini landasannya saja karena memang tadi saya bilang ini saya berbicara atas nama DPR, jadi aturan-aturan harus saya sampaikan di sini. Jadi itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Jadi Undang-Undang Energi dengan peraturan dan ditetapkan oleh PP Nomor 7 Tahun 2014. Nah, dan di situ juga ada nanti ada RUEN, ada RUET, dan alhamdulillah ternyata Jawa Timur sudah memiliki RUET. Jadi rencana umum energi daerah itu Jawa Timur sudah punya, dan kebetulan dari 34 provinsi baru 5 yang punya. Dan Jawa Timur yaitu adalah Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara. Nah, ini sudah dibuatkan. Jadi sehingga RUET ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi nasional. Ini sudah ditetapkan melalui Perda nomor 6 tahun 2019. Jadi tahun yang lalu telah dikerjakan oleh teman-teman kita yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur membuat Perda tentang rencana umum energi daerah. Nah, mudah-mudahan RUET ya. Masih di bauran energi daerah, saya langsung potensi dan kendala energi terbarukan nanti kita diskusi karena ini banyak masalah kalau mau tahu masalah energi ini. Tetapi yang penting Mas Gatot diketahui oleh para peserta webinar ini bahwa pada saat tahun 2007 saya sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, jadi waktu itu dipimpin oleh Pak Imam Utomo, dan dari nasional yaitu Presiden langsung Pak SBY kita ke Rusia bersama beberapa kepala dinas pada waktu itu. Di situ kita mempersiapkan yang namanya Jawa Timur ini karena cita-cita sebagai lumbung itu pusat pusat energi yang pada waktu itu di Bondowoso, habis itu
tanahnya oleh Pertamina, dan itu kerjasama kita dengan Rosneft Rusia. Nah ini kalau bisa berhasil di Tuban, ini maka kita adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Karena di sini akan dibangun bukan saja pengolahan minyak, ya, tetapi semua pendukung-pendukungnya akan dibangun yang nantinya akan menjadi potensi terbesar sehingga Jawa Timur tetap akan menjadi yang nomor satu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar daripada diskusi kita nanti yang akan datang, yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya kalau moderatorin Pak Ridwan Hisam ini, Cak DPR cerita bisa semalaman gitu. Latihannya beliau setiap malam soalnya. Baik, tapi terima kasih. Kelihatannya beliaunya hari ini sesuai dengan apa yang sampaikan tadi Pak Gubernur. Pak Gubernur cepat-cepat. Nah, jadi kelihatannya terbawa juga ini Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Beberapa catatan ya. Kita back ke Undang-Undang Dasar 45, di mana landasan kita bergerak. Sangat tepat tadi Pak Ridwan menyampaikan bahwa kalau kita maju ke depan, jangan sampai ditinggalkan landasan dasarnya. Bahwa semuanya untuk rakyat, gitu ya, untuk Indonesia.